اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. باب النهي عن الإيذاء. بسم الله الرحمن الرحيم. Babun nahyi 'anil idza, bab larangan mengenai menyakiti orang lain. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Walladzina, dan orang-orang yu'zuna yang mereka menyakiti al-mu'minina, orang-orang yang beriman, wal mu'minati, dan orang-orang yang beriman perempuan, bighairi maktasabu, tanpa ada kesalahan yang mereka buat, faqad ihtamalu, maka sungguh mereka telah memikul buhtanan, kebohongan, wa itsman mubina, dan dosa yang sangat jelas. Allahu Akbar. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahayanya menyakiti orang yang beriman kepada Allah. Menyakiti orang yang beriman kepada Allah, menyakiti hatinya, menyakiti fisiknya, ini merupakan faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, merupakan satu tindakan yang menjadikan pelakunya akan memikul dosa yang begitu berat nanti di akhirat. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu, orang yang Islam yang sebenarnya, man adalah orang salima yang selamat, al-muslimuna, orang-orang Islam yang lain, min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan tangannya. Wal muhajiru, orang yang hijrah yang sebenarnya, man adalah orang hajara yang meninggalkan, ma nahallahu anhu, apa yang Allah larang mengenainya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimanakah ceritanya orang itu bisa tersakiti. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanih. Orang Islam yang sebenarnya adalah orang yang orang lain selamat dari pedasnya lidah dia. Yang terjemah bebasnya begitu. Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang untuk menyakiti orang. Lah, alatnya menyakiti itu apa? Di sini disebutkan min lisanih. Alatnya menyakiti orang yang paling menyakitkan itu adalah alat yang bernama daging tanpa tulang. Apa itu namanya? Lisan. Jadi kalau kita ini ingin menyakiti orang, kita tidak perlu menghadirkan pisau,
Kita tidak perlu membakar rumahnya. Kita tidak perlu membunuhi anak-anaknya. Enggak perlu. Untuk menyakiti orang itu cukup dengan kita menggunakan jurus paling ampuh. Apa itu? Lidah kita. Maka orang Islam yang sebenarnya adalah orang yang bisa menjaga lidahnya sehingga tidak ada seorang iman pun yang tersakiti oleh lisannya. Maka kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi lidah. Ini bagaimana digunakan sebaik-baiknya. Insyaallah ya. Jangan pernah digunakan untuk menyakiti orang. Nah, bagaimana biar lidah kita selamat? Biar lidah kita selamat prinsipnya mengikuti sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyaqul khairan au liyasmut. Prinsip hidup itu adalah mulut hanya terbuka saat mulut akan mengucapkan kebaikan saja. Kalau dari mulut itu ada tanda-tanda mau mengeluarkan sesuatu yang tidak baik, segera tutup rapat-rapat mulutmu. Ini lisan ini adalah makhluk yang kalau tidak dijaga, maka akan banyak hati-hati yang terluka. Lisan ini kalau tidak dijaga, maka akan ada hati-hati yang kecewa. Lisan ini kalau tidak dijaga, maka akan ada manusia-manusia yang tidak mau lagi berjumpa. Gara-gara apa? Makhluk satu, namanya apa? Lisan. Bahkan di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendahulukan penyebutan lisan mengalahkan penyebutan tangan. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Baginda Nabi tidak menyebutkan tangan dulu baru lisan. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan lisan dulu dibandingkan tangan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan efek dari lisan itu jauh-jauh lebih besar dampaknya dibandingkan oleh pukulan-pukulan tangan yang mengenai seorang manusia. Sehingga sampai seorang penyair beliau mengatakan jirahatus sinani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarahal lisanu. Sebuah luka yang dihasilkan oleh tombak lahal ti'amu. Ini luka ini masih bisa disembuhkan. Tinggal datang ke RKS atau tinggal datang ke rumah sakit, maka luka yang dihasilkan oleh sebuah tombak bisa diobati. Wala yaltamu ma jarahal lisanu. Tetapi luka yang dihasilkan oleh sebuah kata tak akan pernah sirna walaupun yang mengucapkan telah meninggal dunia. Ini kata-kata lisan ini Masya Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disemangati oleh Allah. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Hai Muhammad, sungguh aku telah tahu mengenai sesaknya dadamu. Asbab apa? Bukan asbab perbuatan orang kafir. Bima yaqulun, asbab ucapan-ucapannya orang kafir. Maka ucapan itu lebih parah dibandingkan pukulan. Maka dari itu lisan kita ini kita jaga betul-betul. InsyaAllah ya. Nah, bagaimana supaya biar bisa jaga? Satu, buka mulut hanya ketika mengucapkan kebaikan. Yang kedua, jangan bermain-main dengan candaan. Sering kita ini melukai orang, berdalih, saya cuma bercanda kok Pak. Saya cuma guyonin dia kok Pak, saya nggak niat serius. Niat Anda itu tidak penting. Apa yang keluar dari mulut mungkin menurut Anda itu adalah sebuah candaan, tapi bagi pendengarnya itu adalah sebuah cacian.
ada seseorang, dia datang dalam keadaan lemas. Maka kita datang bilang, kenapa kamu lemas? Apa kamu nggak punya duit untuk beli sahur kok puasanya kayak orang kehabisan baterai? Ucapan apakah kamu nggak punya duit? Ini kalau sesama orang yang punya duit mungkin ini bukan merupakan satu perkara yang menyakitkan. Tapi bagi orang yang dia itu merasa minder karena kemiskinannya, omongan kamu nggak punya duit, kamu tuh melarat, itu betul-betul menyakitkan dia. Dan kita tidak akan pernah merasakan itu karena kita pegang duit, umpamanya begitu. Umpamanya kita ini melihat ketemu dengan jomblo yang lama nggak laku-laku. Ini biasanya terjadi ketika Lebaran hari raya seperti ini. Kapan kamu nikah? Masa udah gede nikah? Nggak bisa. Wanita loh di dunia jutaan jumlahnya. Ini kata-kata ini sepertinya guyonan, tapi mungkin bagi seseorang yang dia telah berburu calon mertua di seluruh dunia nggak ketemu, itu betul-betul satu tusukan luka tapi tak berdarah ya seperti itu. Sakit tapi tak berdarah seperti itu. Maka ini lisannya harus hati-hati. Karena setiap hati manusia itu ketipisannya, perasaannya, sensitifnya beda-beda. Mungkin di mata kita itu biasa, di mata dia itu luar biasa. Mungkin di mata kita itu kecil, ternyata di mata dia itu besar. Maka dijaga lisannya, insyaallah ya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang hijrah yang sebenarnya, muhajir yang sebenarnya itu bukan orang yang berpindah dari satu desa ke desa yang lain, dari Papua pindah ke Temboro, dari Sulawesi pindah ke Temboro, tidak. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang hijrah yang sebenarnya itu adalah orang yang mampu meninggalkan larangan Allah. Artinya bagaimana? Artinya walaupun Anda itu sudah jauh-jauh dari kampung halaman menuju ke kampung yang baik, menuju kampung yang di dalamnya ada suasana agama, yang di dalamnya ada perjuangan agama. Tapi kalau sampai kampung tersebut kemaksiatan masih dijalankan, maka tujuan dari hijrah akan menjadi sia-sia dalam hidup kita. Ini adalah nasihatnya Rasulullah SAW untuk orang-orang yang berhijrah. Kadang-kadang orang itu yang dia pikirkan bagaimana hijrah, tinggalkan kampung. Tapi sampai dia itu lupa berpikir tujuannya hijrah itu apa. Tujuannya hijrah itu biar bisa ngamalkan agama. Tujuannya hijrah itu biar bisa meninggalkan kemaksiatan. Nah kalau kita ini hijrah dari daerah menuju ke kampung-kampung yang ada kebaikannya, di situ kita mengamalkan kebaikan dan meninggalkan dosa, disitulah kesuksesan hijrah kita. Tapi kalau kita jauh-jauh sampai Temboro, malah bakulan terus, malah cari duit terus, program pahala nggak pernah ikut, taklim nggak pernah ikut. Maka keberadaan manusia-manusia seperti ini hanya menambah-nambah bebannya orang-orang yang mengamalkan agama saja. Sehingga hakikatnya hijrah tidak dia dapatkan dan keberadaan dia sungguh menjengkelkan dan menyumpekkan. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhalal jannah. Man barang siapa habba yang dia senang ayyuzahzaha untuk dijauhkan anin nari dari neraka wa yudkhalal jannah dan dimasukkan surga. Fal ta'tihi maniyatuhu maka hendaknya kematian mendatangi dia wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir sedangkan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti dan hendaknya dia mendatangkan ilan nasi kepada manusia alladzi perkara yuhibbu yang dia senang ayyuta ilaihi
untuk perkara tersebut didatangkan kepada dia. Masya Allah. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita satu nasihat yang sangat-sangat penting. Nasihatnya apa? Beliau bersabda, siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, ingin dimasukkan ke dalam surga, pegang dua perkara ini. Apa itu perkaranya? Satu, matilah dalam keadaan iman. Yang kedua, berakhlaklah yang baik. Ini hadis ini sebetulnya hadisnya panjang ini. Di dalam hadis ini sebelum sabda Nabi man arada ayyuzahza 'anil nar, beliau bercerita mengenai carut-marutnya keadaan akhir zaman. Nanti akan ada fitnah begini, fitnah begitu, keadaan goncang begini, goncang begitu. Maka Nabi bersabda, siapa yang ingin masuk surga, selamat dari neraka, hendaknya dia mati dalam keadaan iman. Ini memberikan isyarah kepada kita. Jangan pernah terkesan dengan keadaan dunia. Karena dunia itu seguncang apapun, separah apapun, sedahsyat apapun, seberat apapun, akhirnya kita tinggalkan apa tidak? Kita tinggalkan. Anda itu di dunia mau berapa tahun? Semenderita apapun paling 60-70 tahun sudah mati. Di depan dunia ini masih ada kehidupan yang lebih menyenangkan sekaligus lebih mengerikan. Apa itu? Akhirat. Di sana ada tempat paling mengerikan yang kengeriannya nggak bisa dibayangkan. Dan di sana ada tempat yang menyenangkan yang kesenangannya nggak bisa dibayangkan. Saking enaknya. Nah, kadang-kadang kita ini melihat dunia, keguncangan dunia, penderitaan dunia, mumet dengan isinya dunia sampai lupa menyiapkan masa depan kita. Nanti saya bagaimana? Masa depan saya bagaimana? Nanti laku nikah apa enggak? Bisa makan apa enggak? Ini katanya tahun 2023 mau ada inflasi. Nanti kalau saya enggak punya duit bagaimana? Nanti kalau saya enggak bisa ini bagaimana? Itu enggak penting. Nanti kalau Anda kelaparan, nggak punya duit, lama-lama apa? Lama-lama apa? Mati aja, selesai. Yang lebih ngeri itu setelah mati itu loh. Anda setelah mati itu surga apa neraka? Ini yang harus dipikir. Maka dinasihati oleh Nabi, siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, ingin masuk surga, kerjakan dua perkara ini. Mati dalam keadaan iman. Yang kedua, perlakukan manusia dengan perlakuan yang Anda senang diperlakukan seperti itu. Ini nasihat yang sangat sedikit, tapi ini Masya Allah. Mewujudkan dua perkara ini setengah mati ini. Menjadikan iman mancep di dalam hati sampai sakaratul maut, sampai nyawa keluar, iman masih ada. Ini bukan pekerjaan ringan. Karena apa? Karena iman ini bisa keluar masuk kapan saja. Gak ada jaminan antum tamat tahasus berarti mati dalam keadaan iman. Belum tentu. Anda sudah wiritan sekali duduk 1 juta kali mesti mati dalam keadaan iman. Gak ada yang bisa menjamin. Mati dalam keadaan iman itu bukan perkara kecil dan bukan perkara mudah. Apalagi dalam satu riwayat diceritakan oleh Rasulullah SAW, hati seorang manusia itu berada di dalam genggaman Allah. Yuqallibu kaifa yasha, Allah bisa membolak-balikkan kapan saja. Allah kuasa, antum duduk di sini, naudzubillah langsung imannya keluar ganti Kristen bisa. Allah kuasa. Maka dari itu inilah yang harus menjadi risau kita pertama kali, bagaimana mempertahankan iman sampai nyawa berpisah dengan jasad kita. Insyaallah. Bagaimana caranya? Iman itu semakin kuat, maka potensi mati menjadi iman semakin kuat. Iman semakin lemah, maka potensi mati dalam keadaan tidak iman semakin kuat. Kalau orang itu imannya sehat, imannya kuat, maka harapan mati dalam keadaan iman besar.
Tapi kalau orang itu imannya lemah, imannya loyo, imannya itu sudah tinggal didorong gitu aja jatuh istilahnya. Maka ini naudzubillah mati dalam keadaan su'ul khotimah itu sangat-sangat dekat dari dia, naudzubillah. Maka usaha biar mati dalam keadaan iman, yang pertama kuatkan iman dulu. Bagaimanakah cara menguatkan iman? Dengan cara kita mengingat Allah. Dengan cara kita mengamalkan agama yang sempurna. Dengan puasa, dengan sholat, dengan mujahadah. Nanti tambah lama, iman itu tambah meningkat, tambah meningkat, tambah meningkat. Yang kedua, tinggalkan dosa. Karena dosa itu tidak melepaskan iman, tapi dosa itu melemahkan iman. Orang itu kalau sehat, akan susah kena penyakit. Tapi kalau orang itu nggak sehat, segala penyakit bisa datang kepada dia. Begitu juga orang itu kalau bermaksiat, akan datang penyakit dalam imannya. 1. Maksiat lagi, penyakit 2. Maksiat lagi, penyakit 3. Akhirnya imannya lemah. Nah kalau iman itu lemah, cepat mati imannya, dikhawatirkan imannya mati duluan sebelum orangnya. Naudzubillah, semoga dijaga oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, nangis sama Allah, minta. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta sama Allah. Karena kita ini sekuat apapun, sehebat apapun, kalau Allah itu berkehendak su'ul khotimah, ya tetap su'ul khotimah, na'udzubillah. Walaupun kita ini selemah apapun, tapi kalau Allah pengen jaga, ya insya Allah matinya dalam keadaan iman. Maka Ramadan ini sudah semakin akhir, inilah waktu kita meneteskan air mata, merengek-rengek, agar iman yang lemah ini dikuatkan oleh Allah, dan agar iman yang ada ini dijaga oleh Allah sampai akhir hayat kita. Kemudian yang kedua, wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih. Perlakukan manusia dengan perlakuan yang kalau kamu diperlakukan seperti itu, kamu senang. Kadang-kadang kan kita maunya dihormati, tapi nggak mau menghormati. Maunya dikasih, nggak mau mengasih. Maunya dipuji, nggak mau memuji. Nah, orang seperti ini nih agak susah selamat dari neraka. Karena syaratnya masuk surga ini kedua. Fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah. Mati dalam keadaan iman. Yang kedua, akhlaknya baik. Maka kalau kita ini mau memperlakukan orang, dibayangkan dulu. Kira-kira kalau saya digitukan, mau apa enggak? Ini ada orang mau kamu jewer. Bayangkan dulu. Ini kira-kira saya kalau dijewer mau apa enggak? Enggak mau. Ya udah, jangan jewer orang. Ini saya mau mencaci orang. Kira-kira kalau Anda dicaci mau enggak? Enggak mau. Kalau enggak mau, jangan nyaci orang. Ini ada orang duitnya mau saya rampok ini. Ini kira-kira kalau saya dirampok uangnya mau enggak? Enggak mau. Ya udah, jangan ngambil duit orang. Ini akhlak itu simpel aja kok. Perlakukan manusia dengan perlakuan yang Anda senang diperlakukan seperti itu. Nah kalau kita sudah ngamalkan seperti ini, insya Allah kita enggak akan pernah dolim, Kang. Karena namanya manusia itu asalkan otaknya waras, disakiti enggak mau, dihina enggak mau, direndahkan tidak mau. Maka hal ini praktekkan kepada orang. Jangan merendahkan orang, jangan mencaci orang, dan jangan mengambil haknya orang lain. Sudah, berakhlak sudah kita. Tapi kalau ini enggak pernah kita rasakan, akhirnya kita ini bertindak kepada manusia semena-mena, seenaknya, perasaannya biasa saja. Ternyata orangnya sudah doa jelek semua untuk kita. Karena sudah dizolimi oleh kita. Maka belajar akhlak yang baik. InsyaAllah ya. Akhlak yang baik itu susah dikerjakan kalau kita sudah jadi orang besar, Kang. Kalau masih kelas 1, kelas 2 itu berakhlak gampang. Mau dolimi siapa antum? Orang masih nggak ada yang takut. Nanti kalau sudah mulai jadi ustadz, sudah mulai jadi orang terpandang, sudah mulai ada orang yang mau disuruh. Lah ini kadang-kadang akhlak itu mulai hilang, kemudian muncullah kezaliman-kezaliman tanpa terasa. Semoga Allah jaga kita semuanya.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنها سيئها، لا يصرف عنها سيئها إلا أنت، لا يصرف عنها سيئها إلا أنت. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.